Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isfirori Nur Hamidah Arifin dari Offering D17, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan membahas tentang literasi digital di masa pandemi COVID-19. Kalian tahu nggak sih apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, kritis, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu sadar, literasi punya cakupan yang sangat luas dalam pengertiannya. Literasi bukanlah bakat, tetapi literasi adalah keterampilan yang perlu dilatih dan menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat terbiasa membaca. Literasi secara umum diketahui sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Di abad ke-21 ini, keterampilan literasi adalah kebutuhan mendesak yang perlu dimiliki oleh siapapun untuk dapat bersaing secara global. Apalagi zaman yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin maju, tentunya membaca menjadi suatu hal penting dalam kehidupan ini. Dikutip dari Literasi Digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seorang peneliti literasi digital yang bernama Douglas A.G. Belshaw menyatakan dalam tesisnya bahwa terdapat 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Di antaranya yakni yang pertama, kultural. Kultural yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten atau sebuah informasi. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Nah, dalam literasi digital, terdapat tantangan dan peluang. Untuk tantangannya, seiring berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang booming akibat majunya zaman, keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai pengguna internet, termasuk kaum pemuda, mahasiswa, anak-anak hingga orang dewasa. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh wearesocial.sg bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah Indonesia harus memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita atau informasi hoax dan ujaran kebencian dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial seperti sekarang ini. Untuk peluangnya, media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan
dalam bisnis e-commerce atau bisnis online saat ini, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Seperti contohnya, kegiatan menulis di blog pribadi, kemudian diarahkan untuk mengumpulkan tulisan tersebut, kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan yang berasal dari blog pribadi tersebut. Malam Kak. Malam. Apa yang Kakak ketahui tentang literasi digital? Itu kemampuan untuk memilah informasi yang tersebar di media sosial ataupun di informasi digital yang selama ini beredar ya. Jadi kita bisa memilih mana yang baik dan benar. Tidak gampang percaya dengan hoax yang bisa saja disebar oleh banyak sumber dan kita belum tahu kejelasan dan faktanya seperti apa. Apa yang Kakak ketahui tentang literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan memilah dan memilih informasi secara kritis agar kita bisa mengetahui informasi tersebut hoax atau benar. Apa contoh literasi digital yang Kakak ketahui saat pandemi COVID-19? Yang saya ketahui mungkin dari informasi bahwa sekarang musim pandemi, jadi memang semua sangat aware ya tentang pandemi ini, virus ini. Nah, banyak sekali orang-orang yang takut untuk periksa ke rumah sakit, dikhawatirkan dinyatakan positif, meski nyatanya tidak seperti itu. Bagaimana fakta dan hoax yang Kakak ketahui tentang informasi tersebut? Perbedaan fakta dan hoaxnya, kalau untuk hoax tadi sudah saya jelaskan, jadi masyarakat kan takut ya ke rumah sakit khawatir di COVID-kan, padahal faktanya tidak seperti itu. Perlu adanya pemeriksaan lab untuk menentukan bahwa pasien ini mengalami positif COVID ataupun tidak. Jadi tidak semua yang mengalami sakit di COVID-kan. Dan medis pun tidak mengada-ngada, semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pemeriksaan. Untuk labnya ada mulai dari rapid, kemudian lanjut ke swab, PCR atau antigen, terus kemudian PCR, seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita harus memilah dan memilih informasi yang benar dan yang salah ya Kak, Terutama saat pandemi ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Apa contoh literasi digital yang Kakak ketahui saat pandemi COVID-19? Yaitu pada perubahan pada pembangunan infrastruktur di kota dan Kabupaten Malang. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota Malang akibat dampak COVID? Dampak dari COVID-19 di Kota Malang dan Kabupaten Malang banyak sekali keterlambatan, yaitu terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami 70% pemotongan dari 100% dana yang digelontorkan. Dana tersebut dipindahkan ke penanganan COVID yang hampir 2 tahun ini terjadi di kota dan Kabupaten Malang. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, sama-sama. Nah, setelah kita lihat dari wawancara sebelumnya, dapat kita petik bahwa pentingnya literasi digital di tengah pandemi COVID-19 saat ini adalah: yang pertama, tidak mudah tertipu isu provokatif. Yang kedua, agar bisa mengetahui berita mana yang hoax atau bukan. Yang ketiga, tidak mudah tertipu informasi penipuan di sosial media. Yang keempat, dapat membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah melalui sumber aslinya. Yang kelima, dapat menyaring dan melatih berpikir kritis. Yang keenam, mampu menilai dan mencari tahu kebenarannya dari sebuah konten atau informasi yang sebelumnya kita dapatkan. Yang ketujuh, mampu memproses berbagai informasi dan konten digital. Yang kedelapan, dapat menyampaikan informasi kepada orang lain secara jelas dan terbukti kebenarannya. Dapat tips dan trik dalam literasi digital saat pandemi COVID-19 adalah: yang pertama, mencari sumber keaslian informasi. Yang kedua, berani berpikir kritis. Yang ketiga, tidak mudah percaya hoax sebelum mencari tahu. Yang keempat, gunakan media sosial sebaik mungkin. Yang kelima,
menjadi pemuda yang cerdas dalam menggunakan teknologi digital yang semakin maju. Sekian dari saya, itulah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.